بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan nikmatnya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, sebagai bulan ibadah. Dan pada malam hari ini pula Allah Subhanahu wa taala masih memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berkumpul dan melanjutkan kajian kita dari risalah Wadhifatul Abthal Al-Musabaqah ila Fadailil A'mal. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan dan sedikit penjelasan dari keutamaan-keutamaan beramal pada waktu-waktu tertentu, baik pada saat-saat tertentu yang ada dalam satu hari atau pada hari-hari tertentu, demikian pula pada bulan-bulan tertentu. Telah kita jelaskan bahwa mengamalkan satu ibadah di satu bulan lebih afdal dibandingkan bulan yang lain. Demikian pula ada beberapa hari yang menghidupkan amalan ibadah pada hari-hari tersebut lebih afdal dibandingkan hari-hari yang lainnya. Dan demikian pula di sana ada saat-saat tertentu yang kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu merupakan waktu-waktu ijabah dikabulkannya doa. Kemudian pada malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan ke poin yang berikutnya. Berkata Fadilatul Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah taala, al-musabaqatu ila al-a'mali fil amkinati wal biqa'il mufaddalah. Berlomba-lomba untuk mengamalkan amalan-amalan yang saleh yang hubungannya dengan tempat-tempat yang diutamakan. Al-amkinah atau al-biqa' maknanya kurang lebih sama, yakni tempat-tempat tertentu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melebihkan dibandingkan tempat-tempat yang lain. Maka mengkhususkan ibadah di tempat-tempat tersebut, seorang akan mendapatkan pahala yang lebih, yang berlipat ganda dibanding mengamalkannya di tempat-tempat yang lainnya. Apabila kita telah mengetahuinya, maka hendaknya kita bersemangat untuk meraih keutamaan tersebut dengan menegakkan ibadah
pada tempat-tempat itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara umum menetapkan waktu-waktu ibadah yang diutamakan dibandingkan ibadah yang lain. Demikian pula menetapkan tempat-tempat tertentu yang dianjurkan seorang muslim untuk memperbanyak ibadah di tempat tersebut. Ini semua dibangun di atas nas, dalil-dalil yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk menetapkan satu tempat bahwa di tempat tersebut ada keutamaan beribadah atau keutamaan berdoa, kecuali apabila telah disebutkan dalilnya dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kalau ada yang mengatakan bahwa kita dianjurkan untuk berziarah ke kuburan fulan, sehingga dia menempuh jarak perjalanan safar dengan niat untuk mendatangi kuburan fulan dan mengambil berkah dari kuburan tersebut, lalu meminta kepada orang yang sudah mati yang dianggap saleh, lalu dianggap bahwa ini adalah ibadah dalam keadaan tidak ada nas yang menunjukkan hal tersebut, meskipun yang dijadikan sebagai tujuan untuk berziarah itu adalah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan safar dengan tujuan mendatangi satu kuburan meskipun itu kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini semua dibangun di atas dalil. Sebagian manusia, bahkan ada sebagian dari orang-orang yang jahil dari kaum muslimin, mereka menetapkan tempat-tempat tertentu dianjurkannya untuk beribadah di tempat tersebut, dan itu adalah perkara-perkara yang bid'ah yang sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, laqad faddala Allahu ba'dha biqa'il ardi 'ala ba'd. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan sebagian tempat-tempat yang ada di muka bumi ini di atas sebagian yang lainnya. Wa ba'dhal amkinati 'ala ba'd. Dan sebagian daerah atau tempat diutamakan dari tempat-tempat yang lainnya. Wa min dzalika, dan termasuk di antaranya yang menunjukkan diutamakannya sebagian tempat atau daerah, tafdhilu Makkah, diutamakannya kota Makkah sebagai kota suci, kota haram. Wal Madinah Nabawiyah, demikian pula kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Wa Baitul Maqdis, demikian pula Baitul Maqdis yang ada di Palestina, ala sairi biqa'il ardi, dibandingkan tempat-tempat yang lain yang ada di muka bumi ini. Tentu Makkah yang merupakan negeri haram sebagai kota suci, beribadah padanya memiliki keutamaan, terkhusus ketika seorang berada di Al-Masjidul Haram, sebagaimana akan kita jelaskan. Demikian pula di kota Madinah sebagai kota suci, dan di sana ada Masjid Nabawi yang apabila seorang menunaikan ibadah di dalamnya, maka dia pun mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fuddila min hadhihi al-biqa' al-masajid ats-tsalatsa al-Masjidul Haram, Al-Masjidun Nabawi, thumma Al-Masjidul Aqsa. Maka lebih diutamakan dari tempat-tempat yang ada di daerah ini adalah 3 masjid, yaitu Masjidul Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Masjidul Aqsa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan safar melainkan dengan tujuan ketiga masjid. Al-Masjidil Haram wa masjidi hadza, dan masjidku ini, wal Masjidil Aqsa, dan Al-Masjidul Aqsa yang ada di Baitul Maqdis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka perhatikan di dalam hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan rukhsah kepada seorang yang mendatangi satu tempat hingga mereka menempuh perjalanan safar dengan tujuan mendatangi tempat-tempat tersebut kecuali tiga tempat ini: Al-Masjidul Haram, wal Masjidul Nabawi, wal Masjidul Aqsa. Adapun selain itu tidak diperbolehkan seorang mendatangi satu tempat yang dikhususkan disebabkan karena dia menganggap di tempat itu ada berkah atau dia akan berdoa di tempat tersebut, maka tidak diperbolehkan meskipun itu adalah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak diperbolehkan seorang dari Indonesia misalnya lalu kemudian dia hendak berangkat ke kota Madinah, lalu kemudian ketika dia ditanya, kemana kamu? Ke kota Madinah. Saya ingin mengunjungi kuburan Nabi, berziarah ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita mengatakan tidak diperbolehkan, ini haram. Berziarah ke kuburan Nabi termasuk di antara yang diperbolehkan dan disyariatkan, berziarah ke kuburan Nabi dan berziarah ke kuburan yang lainnya dengan tujuan untuk mengingatkan mereka tentang kehidupan akhirat. Akan tetapi melakukan perjalanan khusus sehingga menempuh perjalanan safar untuk mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang tidak diperbolehkan, yang diingkari. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan pengecualian mendatangi satu tempat khusus kecuali tiga masjid ini. Apabila seorang sudah tiba di Madinah misalnya, yang dia tujuannya untuk mendatangi Masjid Nabawi, lalu ketika di Madinah dia ingin berziarah, silahkan. Ingin berziarah ke kuburan Nabi alaihi salatu wasallam, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar, kuburan para sahabat di Baqi', kuburan syuhada Uhud, silahkan. Karena sudah tinggal di Madinah, tidak lagi menempuh perjalanan safar. Namun meniatkan dari Indonesia lalu kemudian dia bertujuan berangkat ke Madinah dengan maksud mendatangi kuburan Nabi alaihi wasallam, maka ini tidak diperbolehkan. Oleh karenanya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penting bagi kita untuk memahami hal ini. Sebab begitu banyak kaum muslimin yang terjatuh dalam mukhalafat, menyelisihi syariat, menyelisihi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidal haram. Wa salatun fil masjidil haram afdal min 100,000 salatin fi ma siwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, itu lebih utama, lebih afdal 1000 kali lipat dibandingkan salat di masjid yang lain. Dia salat sekali di Masjid Nabawi, kedudukannya seperti salat 1000 kali di Masjid Zadul Ma'ad atau di masjid-masjid yang lainnya. Kelipatan 1000 kali, kecuali Al-Masjidul Haram. Yani Masjidul Haram yang ada di Makkah lebih besar lagi keutamaannya. Kata beliau, 1 kali salat di Masjidul Haram itu lebih utama
dan perbandingannya dibandingkan 100.000 kali salat di masjid yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan ini adalah hadis yang sahih. Oleh karena itu kesempatan bagi seorang muslim ketika dia diberi kemudahan untuk berangkat ke dua negeri haram, maka hendaknya dia mengambil kesempatan untuk memperbanyak ibadah di Al-Masjidun Nabawi, demikian pula di Al-Masjidul Haram di Makkah. Sebab keutamaan yang besar, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Meskipun waktu seorang sempit, akan tetapi dia akan meraih keutamaan yang besar sekali. Sekali sholat di Masjidil Haram sama seperti 100.000 kali. Luar biasa. Berapa yang kita butuhkan dari umur sampai memungkinkan bagi kita mengerjakan sholat 100.000 kali. Silahkan dihitung sendiri. Nah, yang jelas itu makan waktu yang demikian banyak. Memakan waktu yang sangat banyak sekali. Membutuhkan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun untuk mendapatkan sholat 100.000 kali. Dan seorang mengerjakan sholat di Masjidil Haram sekali sholat, dia telah menyamai orang yang mengerjakan sholat 100.000 kali. Maka ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, keutamaan yang sangat besar sekali. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lamma faragha Sulaiman ibn Dawud alaihi assalam min bina'i Baitul Maqdis sa'ala Allah thalatha. Tatkala Sulaiman bin Daud alaihi assalam selesai dari membangun Baitul Maqdis, maka beliau pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hal agar Allah mengabulkan permintaannya. Yang pertama, hukman yusadifu hukmah, menetapkan hukum yang sejalan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yani dia mohon agar dibimbing oleh Allah sehingga ketika dia menetapkan satu hukum dari apa yang diperselisihkan, maka dia menetapkan hukum sesuai dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Maka ini beliau memintanya. Yang kedua, wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan beliau juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuasaan yang kekuasaan ini tidaklah sepantasnya diberikan kepada orang setelahnya. Kekuasaan yang meliputi jin dan manusia. Bahkan hewan-hewan pun tunduk pada kerajaan Sulaiman alaihissalam. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa alla ya'ti hadzal masjid ahadan. Wa alla ya'ti hadzal masjid ahadan la yuridu illa as-salata fihi illa kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Nah, perlu dicek kembali mungkin yang benar, wa alla ya'ti hadzal masjida ahadun. Dan tidaklah seorang mendatangi masjid ini dia tidak menginginkannya kecuali untuk mengerjakan salat di Al-Masjidul Aqsa, melainkan akan keluar dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia kerjakan. Yani akan dibersihkan dosa-dosanya sehingga dia kondisinya seperti pada hari ketika ibunya baru saja melahirkannya. Yani di atas fitrah, dalam keadaan suci. Nah, mengerjakan salat di Al-Masjidul Aqsa, siapa saja yang beribadah di dalamnya maka akan disucikan dari dosa-dosa, dibersihkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, ammatnatani faqad u'tiyahuma. Adapun 2 poin yang menjadi permintaan Sulaiman alaihissalam, maka keduanya telah diberikan kepada Sulaiman.
yaitu hukum, menetapkan hukum. Sebab beliau yang akan menjadi seorang qadhi yang menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakatnya. Ada orang berselisih, maka beliau yang menetapkan hukum, sehingga beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hukum yang beliau tetapkan sejalan dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Jalla wa ala, dan beliau telah diberikan. Yang kedua, beliau telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuasaan yang tidak akan diberikan pada orang setelahnya. Jadi sebesar apapun kekuasaan orang-orang yang datang setelah Sulaiman alaihissalam tidak akan mampu mengalahkan kekuasaan Sulaiman alaihissalam, di mana beliau diberi kelebihan untuk menguasai jin, jadi pekerja-pekerjanya, jadi buruh-buruhnya yang tunduk kepada kekuasaan Sulaiman alaihissalam, dan bahkan hewan-hewan pun mereka tunduk. Dan ini adalah merupakan kekuasaan yang tidak akan diberikan kepada orang setelahnya. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau mengerjakan salat, lalu kemudian beliau sempat menangkap syaitan yang hendak mengganggu salatnya. Dan bahkan beliau sempat mencekiknya. Sampai kata Rasulullah alaihi wasallam, aku mendapati dinginnya lidahnya pada saat beliau mencekiknya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, seandainya bukan karena doanya Sulaiman alaihissalam ketika beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kerajaan, kekuasaan yang tidak lagi diberikan kepada orang-orang setelahnya, saya akan ikat ini syaitan. Keesokan harinya saya akan ikat salah satu tiang sehingga menjadi tontonan anak-anak, hingga mereka bisa melihat gimana itu rupanya syaitan itu. Nah, tapi karena doanya saudaraku Sulaiman alaihissalam, maka beliau pun melepaskannya. Nah, menunjukkan bahwa kekuasaan ini khusus dimiliki oleh Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Kemudian yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan aku berharap semoga beliau pun diberikan permintaan beliau yang ketiga, yaitu siapa saja mengerjakan salat di Al-Masjidul Aqsa dengan penuh keikhlasan dan dia tidak menginginkan kecuali salat, melainkan dia keluar dalam keadaan dosa-dosa yang telah diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan dia keluar seperti pada saat dia lahir, baru lahir dari perut ibunya. Wa min dzalika, termasuk di antara tempat-tempat yang diutamakan, tafdhilul masajid ala ghairiha min biqa'il ardi. Lebih diutamakannya masjid-masjid dibandingkan tempat-tempat yang lain yang ada di permukaan bumi ini. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin adzina Allahu an turfa' wa yudhkara fiha ismuhu, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal." رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Di rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk diangkat, dimuliakan, diagungkan, dan disebutkan di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertasbih, seorang hamba itu bertasbih, mengagungkan dan memuji Allah di pagi hari dan di siang hari, di petang hari. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak tersibukkan dengan perdagangan mereka, tidak tersibukkan dengan jual beli mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani mereka tetap konsisten berzikir kepada Allah dalam kondisi bagaimanapun, meskipun pada saat mereka berjual beli. Mereka adalah orang-orang yang cinta dengan masjid, sehingga apabila dikumandangkan adzan, maka mereka segera menjemput panggilan adzan tersebut untuk menegakkan ibadah. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan meskipun mereka berdagang, meskipun mereka berjual beli, namun itu tidak melalaikan mereka dari zikrullah Subhanahu wa taala, dari menegakkan salat, dari menunaikan zakat.
dan mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi satu hari di mana hati itu dalam keadaan ketakutan, cemas, dan pandangan-pandangan itu pun dalam keadaan cemas, ketakutan. Ya, mereka bingung. Ya, hati itu ketakutan. Kenapa? Karena hati tersebut berada di antara al-khauf war raja, khawatir akan mendapatkan siksaan dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula pandangan-pandangan pada saat itu mereka menunduk dan mereka bingung. Mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka rasakan dari nasib yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, mereka inilah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah tabaraka wa taala, menegakkan salat, menunaikan zakat, tidak lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghaduha al-aswaq. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci adalah pasar-pasar. Sebab pasar-pasar ini merupakan tempatnya hiruk pikuk dan tempatnya di mana syaitan memasang bendera-bendera mereka untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam melarang, jangan menjadi orang yang paling pertama masuk ke dalam pasar, dan jangan menjadi orang yang paling terakhir keluar. Disebabkan karena pasar merupakan tempat yang apabila seorang dalam keadaan sendirian sangat mudah untuk diganggu oleh syaitan, dan boleh jadi hamba tersebut akan dirasuki dan diberi waswas, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaithin. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apa yang boleh jelaskan yang hubungannya dengan tempat-tempat yang diutamakan. Selebih dari itu, untuk menetapkan ada tempat tertentu yang punya keutamaan harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Orang-orang Syiah mengatakan bahwa tanah Karbala itu merupakan tanah yang mulia, yaitu tanah tempat meninggalnya Husain alaihissalam. Kita cinta kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Akan tapi seorang tidak diperbolehkan berlebih-lebihan dan menetapkan satu tempat punya keutamaan kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil dari kitabullah, dari sunnah Nabi SAW, dan tidak diketahui ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan tanah Karbala. Ada yang mengatakan bahwa tanah-tanah di sekitar sekumpul itu punya keutamaan. Siapa yang membeli tanah di situ sama seperti membeli tanah dalam surga. Ya subhanallah. Sejak kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal sekumpul? Siapa yang mengatakan punya keutamaan tanah yang ada di sekumpul? Katanya lebih baik. La haula wala quwata illa billah. Ada lagi yang menetapkan tempat-tempat yang lainnya punya keutamaan. Maka ini semua adalah kepalsuan, dan ini semua adalah sikap ghulu, berlebihan terhadap orang-orang yang dianggap saleh. Nah, kecuali misalnya seorang berangkat, dia melakukan perjalanan safar menuju ke sebuah tempat, tapi dia tidak maksudkan untuk mengutamakan tempat tersebut dibanding yang lain. Dalam artian dia tidak menganggap tempat itu punya kelebihan tersendiri, tapi dia mendatangi tempat tersebut bukan karena tempat itu, namun ada sesuatu yang lain. Ya, misalnya dia hendak melakukan perjalanan safar
Mau ke mana? Mau ke Jawa. Nah, ke Jawa kemana? Nah, daerah mana itu? Ampel misalnya. Loh, Ampel, ngapain ke Ampel? Mengunjungi kerabat. Nah, enggak jadi masalah, bukan karena ampelnya. Nah, tapi karena mengunjungi kerabat. Ini tidak jadi masalah. Atau mendatangi suatu tempat tujuannya apa? Talabul ilm. Mau menuntut ilmu, tidak jadi masalah. Mendatangi suatu tempat tujuan daurah misalnya. Ini semua tidak mengapa, sebab bukan yang dimaksud untuk memuliakan suatu tempat. Nah, kemudian beliau berkata, hafizahullah taala, asbabu mudha'afatil ujur ila 700 dhi'fin wa aw akthar. Sebab-sebab mengapa pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ya. Maka ini juga penting untuk kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi keutamaan Islam. Barang siapa yang beramal dalam Islam, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kapan Allah Jalla wa'ala melipat gandakan pahala itu? Karena tidak akan selalu itu. Tidak setiap orang mengamalkan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan terkadang seorang ada yang mengamalkan satu kebaikan sekedar dia terbebas dari kewajiban, namun dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata 'arrafan aw kahinan fasa'alahu lam tuqbal salatu 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun dan orang-orang yang tidak normal, lalu kemudian dia bertanya, ya, ingin meramal nasib, ingin mengetahui apa kondisi yang di masa yang akan datang misalnya. Kata Nabi alaihi wasallam, tidak diterima salatnya 40 hari. Tidak diterima salatnya 40 hari. Jadi gimana? Dia tetap wajib mengerjakan salat 5 waktu. Tapi ketika dia mengerjakan selama 40 hari itu tidak ada pahala sama sekali. Sekedar dia terbebas dari kewajiban. Sekedar dia membebaskan diri bahwa dia telah mengerjakan kewajiban. Adapun pahala dia tidak mendapatkan sama sekali. Maka ini menunjukkan bahwa tidak setiap amalan yang diamalkan oleh seorang muslim selalu keadaannya seorang mengamalkan satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan lalu dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat. Namun ada sebab-sebabnya. Inilah yang hendak beliau jelaskan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang-orang yang Allah kehendaki. Orang yang Allah kehendaki. Jadi ada yang Allah kehendaki, ada pula yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Ada orang yang mengerjakan salat, dia tidak mendapatkan pahala dari salat itu kecuali setengah. Ada yang 1/3, ada yang 1/4, ada yang 1/5, ada yang 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Ada yang tidak mendapatkan pahala sama sekali. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, berkata al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini bahwa Allah akan melipat gandakan pahala siapa yang Allah kehendaki, kata al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid 1 halaman 693, ai bisababi ikhlasihi fi amalihi, yaitu disebabkan karena keikhlasan seorang hamba ketika dia mengamalkan suatu amalan. Subhanallah, dengan ikhlas satu amalan yang kecil bisa menjadi besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka ini menunjukkan ma'asyarul ikhwah rahimakumullah pentingnya keikhlasan, menjaga niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang berdasarkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya lillah, ya, alhamdulillah. Namun kadang-kadang niat lillah ini pun ada yang sempurna, ada yang berkurang, kurang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka balasan sesuai dengan kadar keikhlasan yang mereka miliki. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Dan bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza ahsana ahadukum islamahu, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin." Apabila salah seorang kalian baik dalam berislam, baik dalam berislam. Dalam riwayat yang lain, idza aslama ahadukum fahasuna islamuhu, apabila salah seorang kalian masuk Islam lalu membaik Islamnya. Islamnya itu membaik. Dia tidak masuk Islam karena ada tendensi tertentu, ya. Kadang-kadang ada yang masuk Islam dengan tujuan-tujuan tertentu karena dunia misalnya. Dia datang ke Indonesia asalnya agamanya Konghucu. Maka dia masuk ke Indonesia, ya, lalu dia melihat Indonesia ini mayoritas muslim, dia sulit untuk bergerak, ya, kalau dia tidak menjadikan dirinya sebagai seorang muslim. Jadilah dia sebagai seorang muslim yang tadinya namanya Chang Ching Chung, akhirnya berubah jadi siapa, jadi Abdullah atau jadi siapa gitu. Nah, kenapa? Karena tujuan dunia. Nah, ini lain kondisinya, lain keadaannya. Namun dia tetap saja seperti keadaan ketika kufur. Sholat tidak pernah dia mengerjakan sholat, sekedar bahwa dia disebut sebagai seorang muslim dalam KTP-nya. Maka ini tidak bermanfaat, masyaallah rahimakumullah. Namun yang bermanfaat, yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang ketika dia masuk Islam, Islamnya membaik. Kata beliau, fakullu hasanah, setiap kebaikan yang dikerjakan, yang dia amalkan, tuktabu lahu bi asyri amsalha, tercatat baginya dia seperti mengamalkan 10 kebaikan. Ila 700 dha'fin, itu pun dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, demikian ruginya seorang ketika dia masuk neraka. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala dan ganjaran yang Allah berikan pada seorang yang melakukan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Was-sayyi'atu bimithliha illa ayatajawaz Allahu anha. Sedangkan amalan keburukan, perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa taala tidak mencatatnya kecuali 1. Itu pun terkadang Allah Jalla wa ala mengampuni dosanya. Jadi sangat buruk seorang itu masuk ke dalam neraka. Menunjukkan apa? Menunjukkan demikian banyak perbuatan dosa yang dikerjakan, sementara sangat sedikit amalan kebaikan. Padahal amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Jalla wa ala tidak menjadikan perhitungan dalam beramal soleh seperti perhitungan matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak demikian. Nah, akan tapi pahala itu berlipat ganda. 1 yang dikerjakan tercatat 10. Itu pun dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Dan terkadang ada amalan yang lebih dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam sudah ada ketetapannya. Al hasanatu bi asyri amsalha. 1 kebaikan tercatat seperti dia mengamalkan 10 kebaikan. Dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kecuali berpuasa, maka dia khusus untukku dan akulah yang akan membalasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan pahala orang-orang bersabar tanpa perhitungan. Hadis yang kita sebutkan tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Qala Ibnu Rajab fi Jami'il Ulumi wal Hikam, berkata Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, inna mudha'afatal hasanati ziyadatan 'ala al-'ashr takunu bihasabi husnil Islam. Sesungguhnya dilipat gandakan amalan-amalan kebaikan melebihi 10 kebaikan. Yang demikian tergantung dari baiknya Islam seseorang. Kama jaa dzalika musarraha
fi hadits Abi Hurairah wa ghairi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah dan selainnya. Wa takunu bihasabi kamalil ikhlas wa bihasabi fadli dzalikal amal fi nafsihi wa bihasabil hajati ilaihi. Dan ini semua tergantung dari kesempurnaan ikhlas seseorang dan tergantung dari keutamaan suatu amalan itu sendiri, dan tergantung pula kebutuhan dia kepada amalan tersebut. Ya, jadi kondisi bisa berbeda. Meskipun kadang-kadang ada satu amalan sama diamalkan, namun yang membedakan adalah hati. Ini sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Fahris ayyuhal musabiq. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang berlomba menuju pada amal saleh, maka bersemangatlah kamu ala hadhil asbab wa amsalha, untuk meraih sebab-sebab ini dan yang semisalnya, mimma yusabbibu mudha'afatal ujuri adha'afan katsirah, yang menyebabkan dilipat gandakannya pahala seorang muslim menjadi berlipat-lipat yang banyak. Kemudian poin yang berikutnya berkata Asy-Syaikh Al-Imam hafizahullah taala, tafsilun 'azimun fi kaifiyatil musabaqah ila al-a'mal. Kata beliau, rincian yang sangat agung sekali yang menjelaskan tentang cara berlomba-lomba untuk meraih amalan-amalan yang saleh. Jadi ini rincian yang akan disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala, patut untuk kita perhatikan. Ya. Sebab apabila kita mengenal fikihnya, mengetahui fikih dari apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala, maka kita akan mengetahui tempat-tempat kapan kita berbuat baik, tempat-tempat kapan kita meraih yang lebih utama dibandingkan amalan yang lain. Qala al-'Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin, berkata al-'Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin jilid 1 halaman 88 hingga 89. Inna afdhalal ibadah al-'amalu 'ala mardhati ar-rabb fi kulli waqtin bima huwa muqtada dhalika al-waqti wa wadhifatuh. Sesungguhnya ibadah yang paling utama, yang paling afdal adalah beramal untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Rabb. Tentu ini syarat dalam setiap amalan. Seorang ingin salat harus mengharapkan ridha Allah. Seorang ingin berpuasa mengharapkan ridha Allah. Demikian pula amalan-amalan saleh yang lainnya. Ini syarat. Ya. Ketika seorang beramal mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala fi kulli waqtin bima huwa muqtada dzalikal waqt. Pada setiap waktu yang ditunjukkan pada waktu tersebut dan apa yang menjadi tugas waktu itu. Peranan dari waktu tersebut. Artinya kita melihat waktu. Apa peranan ketika kita berada di waktu tersebut, lalu amalan apa yang disebutkan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat kita berada di waktu itu. Sebab pada waktu tersebut ada tugas-tugas tertentu yang apabila seorang menegakkan tugas itu, menunaikan tugas tersebut, maka yang dia amalkan itu lebih afdal dibandingkan amal-amal saleh yang lainnya. Maka beliau lebih merinci lagi tentang hal ini. Fa afdalul ibadati fi waqtil jihad al-jihad. Maka ibadah yang paling utama pada waktu berjihad adalah berjihad. Ya. Ketika tiba masanya untuk berjihad, maka amalan yang paling utama adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wah, tapi gimana kalau saya berjihad nanti enggak bisa salat lail? Kalau saya berjihad nanti enggak bisa salat tarawih. Kalau saya berjihad nanti enggak bisa salat dengan tenang. Meskipun demikian. Kenapa? Karena waktu berjihad sudah tiba waktunya. Nah, ada waktu. Yang waktu itu disyariatkan bagi mereka untuk berjihad, maka berjihad. Nah, yang utama bagi dia adalah bertahan dari musuh. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang musyrik.
Wa in ala ila tarkil awrad min salatil laili wa siyamin nahar. Meskipun menyebabkan seorang meninggalkan wirid-wirid, meninggalkan amalan-amalan sunnah dari salatul lail, dari berpuasa siang hari. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Wah, gimana nanti puasa Daud saya terputus kalau berjihad?" Meskipun. Kenapa? Karena sudah tiba waktunya berjihad, maka wajib bagi kamu berjihad. Nah, ya, apalagi kalau jihad tersebut termasuk dalam jihad yang sifatnya difa, yakni membela orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka masuk ke negeri kaum muslimin dan hendak menguasai kaum muslimin. Maka siapa saja wajib untuk berperang dalam kondisi seperti itu, karena kita yang dalam keadaan diserang, maka siapa saja harus bertahan. Nah, maka tidak diperbolehkan bagi seorang meninggalkan jihad dalam kondisi seperti ini. Apabila tiba masa untuk berjihad, maka yang wajib adalah berjihad. Ya, bal wa min tarki itmami salatil fard kama fi halatil amni. Bahkan apabila telah tiba waktunya berjihad, maka dia harus berjihad meskipun harus meninggalkan untuk menyempurnakan salat wajib, sehingga dia tidak mampu mengerjakan seperti pada saat dalam kondisi aman. Ya, sebab seorang kalau dalam kondisi perang, salat semampunya. Kalau memungkinkan bagi mereka salat berjamaah, maka mereka salat berjamaah. Di sana ada aturan, ya, yang disebut kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan para fuqaha tata cara mengerjakan salatul khauf. Ya, ada barisan yang pertama mengerjakan salat, barisan yang kedua yang tidak salat menjaga, dan begitu seterusnya. Ada pergantian orang-orang yang salat. Tata cara yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang itu dalam kondisi perang. Meskipun dia tidak bisa menyempurnakan seperti ketika dalam kondisi aman. Terlebih lagi dalam kondisi perang yang berkecamuk, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengerjakan salat secara berjamaah. Sudah salat apa adanya. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kalian dalam kondisi khauf, peperangan, maka kerjakan salat meskipun dalam keadaan berjalan dan dalam keadaan berkendaraan. Nah, jadi sedang bawa senjata sambil salat. Nah, kata Abdullah bin Umar, dan beliau merafa'kannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in kana al-khawfu ashad, sallu rijalan ala aqdamihim aw rukbana mustaqbil qibla aw ghair mustaqbiliha." Apabila kondisi perang itu sangat, ya, perang berkecamuk, maka mereka salat dalam keadaan berjalan di atas kaki-kaki mereka, atau pada saat mereka sedang berkendaraan, apakah mereka menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Salat dalam keadaan seperti itu, karena hanya itulah kemampuan dia. Sebab yang utama baginya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merupakan kehinaan apabila telah tiba masanya berjihad lalu kemudian dia meninggalkan jihad. Nah, dia meninggalkan jihad. Yang demikian tidak diperbolehkan. Wal afdal fi waqti huduri ad-dhaif mathalan al-qiyam bihaqqih. Demikian pula yang paling utama ketika ada tamu datang, ya, maka yang utama adalah melayaninya, memberikan haknya sebagai tamu. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ada tamu, ya sudah, muliakan tamu. Jangan kemudian seorang, ya akhi, tamu ini menyulitkan. Anak akhirnya enggak bisa sholatul lail gara-gara ente. Ya. Nah, ini keliru. Wajib bagi dia untuk memuliakan tamunya, meskipun dia meninggalkan hal-hal yang lain yang sifatnya keutamaan. Namun pada saat dia punya tamu, maka yang utama bagi dia adalah memuliakan tamunya. Nah, wal ishtighal bihi 'anil wirdil mustahab, dan menyibukkan diri untuk melayani tamunya dari wirid-wirid yang dianjurkan. Nah, wa kadzalika fi adai haqqi zauja wal ahl. Demikian pula halnya dalam hal menunaikan hak
sebagai seorang istri, hak keluarganya. Ya. Jangan kemudian seorang itu tidak punya waktu sama sekali untuk keluarga. Pokoknya fokus ibadah. Di masjid dia sudah sibuk beribadah, pulang ke rumah dia sediakan rumah sendiri lalu dia mengunci pintu, sibuk ibadah. Nah, akhirnya dia tidak pernah berkumpul dengan keluarganya, ya. Dia tidak pernah merasa butuh kepada keluarganya. Akhirnya keluarganya pun merasa, ya sudah kalau begitu enggak perlu berhias. Ya. Maka ini ma'asyarallah rahimakumullah, tidak mengetahui bagaimana cara menertibkan waktu. Sesibuk apapun hendaknya ada waktu untuk keluarga, untuk anak-anak. Sa'atan sa'ah. Salman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkunjung ke rumah Abu Darda. Waktu itu Nabi SAW menetapkan adanya mu'akhah, ikatan persaudaraan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar pada awal-awal Islam. Termasuk yang diikat persaudaraannya adalah Salman dan Abu Darda. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu datang berkunjung ke rumah Abu Darda. Ketika dia datang berkunjung, maka dia melihat istrinya lusuh, tidak terurus. Nah, maka dia mengatakan, ada apa? Kamu kenapa ini? Ya, tanyakan itu. Lihat itu saudaramu. Dia sudah tidak membutuhkan dunia. Sudah tidak butuh dunia. Maksudnya Abu Darda. Kenapa? Sibuknya siang hari puasa, malam hari ibadah. Siang hari puasa, malam hari ibadah. Siang hari puasa, malam hari ibadah. Kapan untuk istri? Tidak ada kesempatan. Nah, alhasil Salman radhiyallahu ta'ala datang. Lalu kemudian Abu Darda sebagai seorang penghuni rumah, dia pun melayani Salman. Lalu kemudian dia memberikan hidangan makanan. Lalu dia katakan, makan. Kata Salman, kamu makan juga. Kata Abu Darda, saya puasa. Kata Salman, saya tidak akan makan sampai kamu makan. Akhirnya dia membatalkan puasanya. Di malam hari, baru di awal malam, Abu Darda sudah ingin bangun mengerjakan ibadah, qiyamul lail. Ditahan oleh Salman, tidur, istirahat. Nah, dan ditunggu oleh Salman radhiyallahu ta'ala. Pengen bangun lagi, ditahan lagi. Pengen bangun lagi, ditahan lagi. Sampai akhir malam. Setelah di akhir malam, kata Salman, sekarang waktunya kita ibadah. Sekarang waktunya. Nah, lalu akhirnya di keesokan harinya Abu Darda menyampaikan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Shadaqa Salman. Benar apa yang dilakukan oleh Salman itu. Benar apa yang dilakukan oleh Salman. Saat dan saat ada waktu, ya, ibadah, ada waktu juga untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Nah, di mana kita dianjurkan untuk muda'abah. Nah, bermain bersama keluarga, bersenang-senang dengan anak-anak. Nah, memberikan hiburan kepada mereka. Masing-masing ada waktunya. Nah, oleh karena itu dalam Islam terkadang ada satu amalan yang asalnya mafdhul menjadi fadhil. Jadi amalan itu terbagi dua, ada yang fadhil, ada yang mafdhul. Maksudnya fadhil itu yang lebih utama, mafdhul itu yang lebih rendah kedudukannya. Ada yang lebih utama, ada yang di bawahnya. Namun terkadang sebaliknya. Kadang-kadang yang rendah ini menjadi naik karena posisinya, karena waktunya. Dia lebih diutamakan daripada yang lainnya. Seperti misalnya talabul ilm, menuntut ilmu diutamakan. Ya, keutamaan yang besar, lebih afdal dari mengerjakan salat nawafil. Nah, lebih afdal. Kenapa? Orang mengerjakan salat keutamaannya dia sendiri yang merasakan. Tapi seorang belajar, dia mendapatkan faedah ilmu dan dia akan mentransfer ilmunya kepada yang lain. Menunjukkan keutamaan ilmu. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, sesuatu yang sifatnya amalan itu lebih rendah kedudukannya menjadi lebih tinggi. Setelah sholat, misalnya, setelah sholat wajib. Nah, yang lebih afdal bagi dia adalah wirid, zikir-zikir sesudah sholat. Nah, jangan setelah sholat habis salam sudah nuntut ilmu, langsung baca kitab. Nah, kenapa?
Karena itu tempatnya seorang berzikir. Itu lebih afdal daripada talabul ilm. Nah, seorang setelah salat wajib, lalu kemudian dia langsung menuntut ilmu sampai tidak ada waktu untuk mengerjakan rawatib, sunnah rawatib. Kita mengatakan keliru, ini salah. Ya, meskipun menuntut ilmu lebih afdal daripada salat sunnah, akan tapi salat sunnah pun ada waktu-waktu yang dia lebih unggul. Kenapa? Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, wal afdalu fi awqati daruratil muhtaji ila al musa'adah bil jah aw al badan aw al mal al istighal bi musa'adatihi wa ighathatu lahfatih wa itharu dhalika ala uradika wa khalwatik. Dan yang afdal pada waktu-waktu di mana kamu terpaksa harus memberi bantuan kepada seorang yang membutuhkan bantuan. Ya, apakah kedudukan yang kamu punya atau yang hubungannya dengan jasad, jasmani ataukah harta, maka pada waktu-waktu ada yang membutuhkan kamu, maka yang afdal adalah menyibukkan diri untuk memberi bantuan tersebut dan memberikan pertolongan kepada orang yang kesulitan, dan lebih memprioritaskan itu daripada wirid-wirid yang biasa kamu kerjakan, ya, dan ketika kamu dalam keadaan bersendirian. Nah, jadi ada waktunya, karena itulah waktu pada saat yang dibutuhkan untuk beri bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wal afdalu fi waqti qiraatil Quran jam'iyatul qalb wal himmah ala tadabburihi wa tafahhumihi. Dan yang afdal pada waktu membaca Al-Qur'anul Karim adalah menyatukan hati dan semangat, tekad. Untuk apa? Untuk mentadabburi ayat-ayatnya dan berusaha untuk memahaminya, hatta ka'anna Allah Ta'ala yukhatibuka bihi, sehingga engkau mentadabburi dan memahami ayat-ayat Allah sampai seakan-akan Allah Subhanahu wa taala yang berdialog langsung kepadamu. Ketika kamu baca Al-Qur'an, seakan-akan Allah yang mengarahkan ayat itu untuk kamu amalkan. Nah, ini yang utama pada saat membaca Al-Qur'an Al-Karim. Jangan baca Quran dipikir bisnis misalnya. Nah, baca Quran, waduh utang saya tinggal berapa ini. Baca Quran terus yang dipikir, wah ini barang ini sudah berapa laku dan seterusnya. Nah, waktunya membaca Al-Quran, waktunya khusyuk. Satukan hati, tekad, dan berusaha untuk mentadabburi dan memahami. Jauhkan segala kepentingan yang lainnya. Nah, fatajma'u qalbaka ala fahmihi wa tadabburihi, maka engkau pun menyatukan, ya, kalbumu untuk berusaha memahami dan mentadabburinya. Wal azmu ala tanfidhi awamirihi, dan bertekad untuk mengaplikasikan perintah-perintahnya. A'zam min jam'iyatil qalbi man ja'ahu kitabun minas sultan ala dhalik. Yang mana, ya, dia menyatukan hatinya, menyatukan fikirannya, konsentrasinya dan kekhusyuannya pada saat membaca Al-Quran itu harus lebih besar daripada dia menyatukan konsentrasi dan menyatukan hatinya ketika ada orang yang datang membawa surat dari penguasa kepadanya. Kalau ada surat datang, ya, mampir ke tempat kita misalnya. Ini surat, Pak, dari siapa? Dari Kapolri. Dari Kapolri, jangan-jangan entah tuduhan teroris atau apa ini. Nah, ada apa ini? Akhirnya kan orang berusaha untuk mengetahui apa isinya, maka dia buka. Ketika dia membaca itu, tentu dia betul-betul perhatian kata per kata dari apa yang disebutkan. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seharusnya ketika kamu membaca Al-Quran Al-Karim, kamu harus lebih dari sekedar memperhatikan suratnya seorang penguasa yang datang kepadamu. Dalam artian kamu betul-betul memperhatikan. Tidak memahami bahasa Arab, ya minimal ada terjemahan. Ya, terjemahan yang benar. Kita baca, oh ini maksudnya ayat ini ke arah ini. Nah, minimal itu. Kalau mampu lebih dari itu, alhamdulillah. Ya, membaca tafsir-tafsir yang sifatnya ringan. Membaca tafsir yang sifatnya ringan. Seperti ada tafsir
yang disebut tafsir muyassar. Ya, tafsir muyassar itu kumpulan tafsir secara ringkas yang direkomendasi oleh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh, Saleh Al-Syeikh hafizahullah taala. Itu subhanallah bagus sekali. Nah, atau seperti Taisir Al-Karim Ar-Rahman karya Al-Allamah Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Baca subhanallah. Itu kalau memungkinkan sehingga kita membaca, kita memahami alur cerita yang disebutkan oleh Allah. Kita membaca, kita memahami makna kalimat-kalimat yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tujuan itulah kita membaca Al-Qur'an. Dan dengan tujuan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Wal afdalu fi waqtil wuquf bi Arafah al-ijtihad fi at-tadarru' wad-du'a wadh-dzikr duna as-shaum al-mud'if an dzalik. Dan yang lebih afdal pada saat seorang wukuf di Arafah ketika menunaikan ibadah haji adalah bersungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Allah, berdoa, berzikir, bukan berpuasa. Kalau misalnya saya pengen berpuasa pada hari itu, lah ini wukuf di Arafah, apalagi kalau musim panas. Nah, seorang tentunya dibutuhkan tenaga untuk semangat terus merendahkan diri di hadapan Allah, berdoa dengan penuh keikhlasan. Nah, lah dia berpuasa akhirnya dia lemah. Nah, maka tidak dianjurkan seorang berpuasa pada hari tersebut bagi mereka yang wukuf di Arafah. Adapun yang tidak menunaikan ibadah haji, tentu kita telah mengetahui keutamaan berpuasa di hari Arafah. Apa keutamaannya, akhi Hasan? Puasa di hari Arafah. Apa keutamaannya? Pak Nur. Diampuni dosa-dosanya. Yang mana? Yang sebelumnya? Sehari sebelumnya? Setahun yang lalu? Itu aja, tidak ada yang lain. Dan setahun setelahnya. Setahun yang sebelumnya, setahun setelahnya. Nah, wal afdalu fi ayyami ashri dzil hijjah al-ikthar min at-ta'abbud. La siyama at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid, fa huwa afdal min al-jihad ghairu muta'ayyin. Yang lebih afdal pada hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak ibadah. Ya, seperti bertakbir, tahlil, tahmid, maka itu lebih afdal dari berjihad selama jihad itu bukan yang sifatnya fardhu ain. Kata beliau ghairil muta'ayyin, yang tidak hukumnya fardhu ain. Adapun kalau sudah menjadi fardhu ain, ya semuanya harus berjihad. Wal afdalu fil ashril akhir min Ramadan luzumul masjid fihi wal khalwatu wal i'tikaf duna at-tasaddi li mukhalatati an-nas. Yang afdal pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah menetap di masjid dan menyendiri, beriktikaf, bukan dengan bergaul dengan manusia yang lainnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena itulah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menetap di mu'takaf, tempat i'tikaf beliau. Wal ishtighal bihim, tanpa menyibukkan diri dengan yang lainnya. Hatta innahu afdalu minal iqbal ala ta'limihimul ilm wa iqra'ihimul Qur'an 'inda katsirin minal ulama. Bahkan kata beliau, banyak dari kalangan para ulama mengatakan menyibukkan diri dengan beriktikaf, menyibukkan diri ya dalam berkhalwat, bersendirian di masjid, itu lebih afdal daripada ya mengajari ilmu kepada yang lain. Mengajarkan yang lain ilmu atau membacakan kepada yang lain Al-Qur'anul Karim. Ya. Artinya kata beliau bahwa pada 10 hari terakhir ketika seorang dalam kondisi mu'takif, beriktikaf, maka dia menyibukkan diri untuk berkhalwat. Nah, menyibukkan diri tempat iktikafnya, lalu kemudian dia ya berzikir, ibadah dan seterusnya. Bahkan kata beliau lebih afdal menurut kebanyakan para ulama dari mengajar. Ya, dari mengajarkan ilmu. Nah,
Wal afdalu fi waqti maradi akhika al-muslim aw mautihi iyadatuhu wa huduru janazatihi wa tashyi'uhu wa taqdimu dhalika ala khalwatika wa jam'iyatik. Dan yang lebih afdal pada saat ada seorang saudara muslim dari saudaramu muslim yang sakit ataukah meninggal, maka yang afdal pada waktu itu adalah mengunjungi orang sakit atau menghadiri jenazahnya atau mengantar jenazahnya, dan lebih mengutamakan itu daripada kamu dalam keadaan sendirian dan konsentrasi. Jadi masing-masing ada waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan sebagian ibadah dari sebagian yang lainnya. Wal afdalu fi waqti nuzulin nawazil wa adzatin nasi laka ada'u wajibis sabri ma'a khiltatika bihim dunal harabi minhum. Dan yang lebih afdal ketika muncul satu problem, ada sebuah kejadian yang terjadi, musibah, atau ketika manusia ada yang menyakiti kamu. Nah, mereka menyakiti kamu, mereka mengganggu kamu, mereka menteror kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang afdal kamu lakukan? Kata beliau, yang wajib adalah menunaikan kewajiban bersabar. Sabar dalam menghadapi manusia. Fasbir ala ma asabak. Meskipun kamu harus tetap bergaul dengan mereka, bukan lari dari mereka. Seorang dai misalnya, dia statusnya menjadi dai dan mengajari kaum muslimin, mengajarkan pada mereka kebenaran. Dan subhanallah, tidak selalu ketika seorang itu masuk sebuah kampung lalu kemudian mendakwahi kebenaran kepada mereka selalu diterima. Tidak demikian. Kadang-kadang seorang mendapatkan ujian, mereka menyakitinya, mereka mengusirnya, atau dengan berbagai macam gangguan. Nah, dalam kondisi seperti ini, yang wajib bagi seorang dai adalah bersabar. Ya, bersabar. Lalu terus gimana? Kalau gitu apakah kita sendiri tinggal sendirian saja bersama kambing-kambing, bersama dengan ternak-ternak kita? Cukup mengembala sudah, tinggalkan manusia? Kata beliau, jangan. Eman-eman ilmu yang dimiliki. Padahal mendakwahi orang itu, seorang akan mendapatkan keutamaan pula. Berkumpul bersama dengan manusia dan memberikan faidah kepada mereka, mengajarkan ilmu kepada mereka. Meskipun dia akan menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan, itu lebih afdal daripada meninggalkan mereka lalu kemudian kamu menyendiri, uzlah. Nah, kata beliau, fa innal mu'min alladhi yukhalitun nas liyasbir ala adahum afdal min alladhi la yukhalitum wa la yu'dhunahu. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia lalu dia bersabar menghadapi gangguan mereka, itu lebih utama daripada orang yang tidak bergaul dengan mereka sehingga manusia pun tidak pernah menyakitinya sendiri. Siapa yang menyakitinya? Dia tidak pernah menyakiti manusia dan manusia tidak pernah menyakitinya. Tapi ini tidak menjadi sesuatu yang utama. Kenapa? Disebabkan karena berkumpul dengan manusia dan memberikan faedah kepada mereka lebih utama. Kecuali kalau misalnya seorang dia merasa fitnah, fitnah yang sudah menyebar dan dia mengkhawatirkan dia pun akan tertimpa fitnah apabila dia berkumpul di sebuah tempat, hidup di sebuah kampung, maka ditinggalkan, mencari lingkungan yang lain. Kalau tidak ada, semua lingkungannya fasad, rusak, maka uzlah, menyendiri. Kata Nabi SAW, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Akan tiba masa di mana seorang yang menjadi harta terbaik seorang muslim adalah kambing-kambingnya. Dia mengembala kambingnya, naik gunung, turun ke lembah-lembah, naik ke bukit, dan dia meninggalkan manusia disebabkan karena dia melarikan, menghindarkan diri dari fitnah. Kalau dalam kondisi seperti ini, menghindar dari fitnah itu lebih afdal. Tapi apabila memungkinkan seorang bersabar, membimbing manusia, alhamdulillah satu orang yang mendapatkan hidayah disebabkan karena apa yang kita sampaikan kepadanya, Allah beri hidayah kepadanya, itu jauh lebih baik dari harta yang paling mahal yang kita miliki. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am.
Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kesimpulannya bahwa hendaknya kita memperhatikan bahwa amalan-amalan tersebut ada waktu-waktu tertentu di mana kita dianjurkan mengutamakan dan memprioritaskan satu amalan daripada amalan-amalan yang lainnya. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.